Sampai kapan itu? Sampai langit menguning, iswiro. Iswiro itu hampir terbenam. Yang terakhir dalam hadis, ketika iswiro, ketika hampir terbenam itu sampai benar-benar terbenam atau maksudnya menggunakan. Itu waktu-waktu yang haram sholat. Ya, itu waktu-waktu yang kita diharamkan sholat. Nah kemudian kalau kita membahas sekarang sholat sunnah di waktu pagi sampai zuhur apa aja? Ya, yang pertama adalah sholat isyraq. Sholat isyraq ini waktunya bukan ketika terbit matahari, walaupun namanya nama isyraq, tapi waktunya ketika matahari setinggi tombak, alias sampai 16 menit setelah isyraq. Setelah isyraq sampai 16 menit barulah masuk waktu sholat isyraq. Dalam suatu hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Sholat subha fil jamaah." Sholat subha fil jamaah, barang siapa yang dia sholat subuh dengan berjamaah, ada kemudian dia lanjut duduk di musallahu, di tempat sholatnya, wadzakarullah, dan dia berzikir kepada Allah hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, gak beranjak sampai terbit matahari. Wa sholat rakaatain, setelah itu sampai 16 menit kemudian dia sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat isyraq. Kana lahu ajru hajjin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, haji umrah. Nah, ini keutamaan bagi orang yang sholat isyraq. Tapi isyraqnya mulai dengan tadi. Kalau isyraq saja tanpa ada subuh berjamaah, atau subuh berjamaah tapi pulang dia pulang, gak berzikir, habis sholat subuh pulang sudah. Nanti isyraq dia, tapi jam 7 gitu. Nah itu pahalanya gak dapat haji umroh. Yang haji umroh itu dapat bagi orang pertama subuh berjamaah, yang kedua dia tetap duduk di tempatnya. Ya tidak apa-apa lah dia bangun untuk salaman keliling, tapi tetap dia. Ini jarang ya, masjid musola rata-rata dimatikan lampu kalau sudah di subuh. Padahal kalau mau nyari pahala besar di situ. Kecuali kalau yang punya kesibukan, yang ada kesibukan gunakan waktu. Kemudian setelah waktu isyraq datang, yaitu matahari naik sedikit tombak, ya kira-kira 6.36. Kalau kita pakai patokan isyraq itu 6.20. Nanti Anda lihat ya isyraqnya jam berapa, tambahin 16 menit. Sampai itulah Anda berzikir. Habis zikir lihat sudah masuk waktu duha, maka Anda sholat isyraq 2 rakaat. Ayatnya nawawi usolli sunnatal isyraq raka'ataini sunnatan lillahi. Maka Anda dapat pahala haji dan umroh sesuai hadis tadi. Bukan isyraq saja. Kalau isyraq saja nggak dapat haji umroh. Kalau isyraq saja nggak dapat. Atau subuh berjamaah cuma pulang, nggak dapat. Ya, boleh subuh di rumah. Subuh di rumah, gak beranjak tapi di tempat duduknya dia sampai waktu datangnya sholat isyraq. Dia langsung sholat 2 rakaat, maka dapat pahala haji dan umroh sempurna. Sudah disebutkan oleh para ulama, ada orang yang gak pernah ke Mekah, tapi dia setiap hari tertulis haji umroh pahalanya. Kenapa? Mengamalkan hadis tersebut. Ya. Berat besar ya, namanya pahalanya haji, Pak. Kalau ringan ya kan haji, pahalanya besar. Ya, karena itulah berat.
Termasuk dari dikir buat dikir itu pengajian. Mungkin kalau sampai dikir bisa ngantuk ya, baca apa Ustaz? Mulai habis subuh sampai matahari singkong ini baca apa? Yasin sudah, Waqiah sudah, Al-Muluk sudah, masih belum selesai, masih gelap. Pengajian itu termasuk di rumah. Pengajian dan ngaji Quran termasuk di rumah. Yang penting ingat Allah. Antara waktu itu yang penting ingat Allah. Sampai ada waktu isyraq masuk. Kapan isyraq masuk? Tadi ketika terbit matahari ditambah 16 menit. Karena naiknya matahari sedikit ombak itu memerlukan waktu 4 derajat. 4 derajat itu 16 menit. Sebagian ulama mensunahkan jika kita sholat isyraq itu untuk menggabungkan sholat-sholat yang lain, ya. Itu tambahi hajat, tambahi taubat, tambahi istikharah dan lain sebagainya. Dan waktu isyraq, waktu sholat isyraq sama dengan duha. Bedanya kalau duha sampai 15 menit sebelum adzan zuhur. Kalau isyraq separuhnya di jam 9 sampai 10 isyraq sudah selesai waktu. Tapi kalau duha sampai sebelum zuhur kira-kira 15 menit itu waktu duha. Jadi ada jam 12 itu masih boleh. Duha masih boleh. Nah, kemudian habis isyraq kita bahas sholat duha. Sholat duha ini disebut dengan sholatul awwabin, sholat orang-orang yang kembali kepada Allah di waktu banyak orang lalai. Karena waktu itu orang kerja lalai dari Allah, jarak yang ingat Allah. Tapi kalau Anda merencanakan sholat duha, maka termasuk orang yang ingat Allah ketika banyak orang lalai. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, asbaha ala kulli sulama Ibni Adam shadaqah. Setiap pagi itu sendi-sendi manusia wajib disedekahkan. Wal amr bil ma'ruf shadaqah, memerintahkan kebaikan itu masuk shadaqah. Wan nahyu 'anil munkar shadaqah, melarang akan kemungkaran shadaqah. Wa kullu tasbihah shadaqah, setiap membaca tasbih subhanallah itu shadaqah. Wa yakfi kullu dzalik, dan mencukupi untuk shadaqah seluruh sendi tersebut syafa'atani minat duha. Syafa'atul duha yaitu 2 rakaat sholat duha. Dalam hadis yang lain Sayyidina Abu Hurairah mengatakan awsani khalili bi thalath, kasihku Nabi Muhammad memberi aku wasiat dengan 3 perkara. Ya, memberi aku wasiat jangan sampai aku meninggalkannya dengan 3 hal ini. Yang pertama, wa an ashfa'at duha, aku melaksanakan 2 rakaat duha. Yang kedua, wa an asuma thalathatan fi kulli syahr, aku disuruh berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang ketiga, wa an utir qabla an, aku disuruh witir sebelum tidur. Itu perintah khusus Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah, yang mana itu beliau pegang sampai wafat. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la faqra ma'ad duha wa la ghina ma'azina, tidak akan tertimpa kefakiran selama orang itu senantiasa sholat duha. Itu hadis Nabi. La faqra ma'ad duha, tidak akan tertimpa kefakiran selama dia istiqomah sholat duha. Wala ghina ma'azina, dan tidak akan merasa cukup kalau dia belum tobat dari perzinahan. Kurang terus, walaupun kaya kurang terus. Itu siksaan dia di dunia. Merasa kurang, akhirnya rela korbankan apapun. Bahkan harga dirinya pun dikorbankan. Kenapa? Merasa kurang. Orang yang fakir tapi dia kaya hati, dia mulia, tidak mau dia menghinakan diri hanya demi rupiah, tidak mau. Kenapa? Hatinya kaya.
Tapi kalau sudah orang hatinya fakir, walaupun punya miliaran, tetap habis. Tetap dia depet untuk mendapat rupiah, karena merasakan miskin terus. Nah itu penyakitnya orang zina. Orang kalau zina, pernah berzina, Allah timpakan dia dengan takut fakir, sehingga dia merasa ketakutan dalam kekhawatiran. Padahal duitnya banyak, bahkan lebih banyak dari orang-orang yang santai, yang fokus sholat. Bisa jadi mereka itu pas-pasan, utang banyak, tapi dibuat tenang oleh Allah. Kenapa? Karena yang bikin bahagia itu Allah, bukan harta, bukan jabatan, bukan kenalan banyak, tidak. Selama orang itu dekat dengan Allah, dia bahagia. Tapi kalau dia jauh dari Allah, silahkan mau punya apapun tetap sengsara. Itu sudah jadi Allah Ta'ala, gak mungkin berubah. Sistem Allah di dunia gak mungkin berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kau gak akan mendapatkan sunnah Allah itu berubah, tidak. Tetap yang dulu terjadi, yang sekarang juga sama. Nah kemudian pelaksanaan sholat duha itu waktunya tadi sudah saya jelaskan, ketika matahari sedikit tongkat atau 16 menit setelah matahari terbit. Afdolnya habis sholat isyraq langsung sholat duha. Afdolnya habis sholat isyraq dia langsung sholat duha. Sholat duha ini minimal 2 rakaat. Afdolnya 8 rakaat. Walaupun dalam riwayat pernah Nabi sholat sampai 12 rakaat. Tapi yang paling sering Nabi kerjakan sampai 8. Boleh dijadikan satu salam 8 itu, atau 2 salam, atau afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada surat yang dibaca dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Idza shallaitum duha faqra'u bi surataiha." Jika kalian melaksanakan sholat duha, maka bacalah 2 suratnya, yaitu rakaat pertama wasyamsi wadduhaha, rakaat kedua wadduha wal laili idza saja. Itu untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 terserah Anda. Ya, cuma sebagian ulama mengatakan adapun rakaat yang lain cukup al-kafirun al-ikhlas, al-kafirun al-ikhlas. Nah, ini waktunya sampai kapan? Sampai 15 menit sebelum tuhur. Nah, kemudian kita masuk ke sholat di malam hari. Sholat malam hari itu lebih utama dari sholat siang hari. Dalam hadis disebutkan afdhalus sholat lail. Paling afdolnya sholat sunnah itu sholat di malam hari. Maka dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makanan kepada orang yang kelaparan, wasilul arham, sambunglah silaturahim, wasallu bil-lail wan nasu niyam." Sholatlah kalian di malam hari ketika orang banyak tidur. Banyakkan orang tidur, kau bangun sholat. Tadkhulul jannah bisalam, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Tapi dengan selamat gak mampir dulu ke neraka. Arti selamat di sini tanpa mampir neraka. Karena sebagian muslim walaupun wafatnya itu bawa iman, ada kalanya mampir dulu ke neraka karena dosa-dosa yang belum diampuni, ya. Atau kewajiban-kewajiban yang banyak dia teledorkan, mampir dulu ke neraka. Tapi kalau dia mengamalkan yang tadi itu, menyebarkan salam, ya. Jangan kita risih menyebarkan salam, ya. Gak cukup dengan mencet-chat, itu bukan salam. Chat itu bukan salah. Bahkan ucapan selamat pagi, good morning itu nggak bisa menggantikan salam. Karena salam itu doa.
Bahkan disebutkan itu adalah penghormatan ahli surga. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Dan penghormatan mereka ahli surga fiha dalam surga pakai salam. Biasakanlah Anda dengan kebiasaan ahli surga sehingga bisa menjadi kita ahli surga. Biasakan salam. Dan salam itu termasuk tanda tawadhu. Apalagi yang memulai. Ada mulai salam dulu itu tawadhu. Kadang-kadang orang itu malu dia salam duluan. Inginnya disapa dulu. Tidak apa-apa kita. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa. Mendahulukan salam itu sunnah, tapi pahalanya lebih besar daripada menjawab salam. Karena jawab salam wajib. Jawab salam wajib. Anda memulai salam sunnah, jawab salam wajib. Tapi pahala yang menjawab salam lebih sedikit daripada yang memulai salam. Dan salam itu hanya boleh untuk orang muslim. Pada orang kafir haram kita mengucapkan assalamualaikum. Haram. Ustaz, orang non muslim bilang assalamualaikum, cukup jawabnya waalaikumsalam. Jangan tambahin assalam. Karena assalam itu semoga kau selamat. Wah, dia gak selamat kenapa? Dia gak selamat. Bagaimana kita bilang assalam? Waalaikumsalam. Bagian mengatakan assalam itu nama Allah. Ya salam maksud daripada nama Allah. Ya salam. Artinya apa? Assalamualaikum. Allah assalam meliputi kalian, mengawasi kalian. Ya hati-hati dalam ucapan dan gerak-gerik kalian. Atau itu doa, semoga Allah assalamualaikum melindungi kalian. Itu artinya assalam. Gak bisa diganti dengan selamat. Gak bisa. Ya. Sebagian orang kadang-kadang cukup warahmatullah, gak boleh. Kita bilang assalamualaikum, dia bilang warahmatullah, nah, cukup. Wajib dia jawab. Bahkan salam yang ditulis, ya, Anda dapat surat ini, undangan mampir ke apa, datang ke Anda. Terus di situ ada tulisan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib Anda jawab. Gak boleh Anda diam. Ya asal-asal dari dulu kayak gini saja. Wajib Anda jawab. Ya jawabnya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hati gak sah. Harus Anda jawab. Sama dengan orang tulis di WA. Assalamualaikum. Wajib Anda jawab. Mau itu dengan tulisan atau dengan lisan. Kalau Anda malas tulis, jangan jadi capek soal tulis. Ya tulis boleh bilang waalaikumsalam warahmatullahi. Baru Anda bilang ada apa. Cuma ini salam yang benar. Kalau salam yang singkat-singkat, ASS, WRWB, gak wajib dijawab. Itu bukan salam. Ya, itu bukan salam. Gak wajib dijawab. Karena menyingkat itu singkatan bukan termasuk doa. Sama kayak apa Nabi SAW. Ya Allah SWB. Bahkan disebutkan orang yang pertama kali menyingkat sallallahu alaihi wasallam dengan soflan ainin. Soflan ainin. Saking malesnya sholawat, dia cuma nulis soflan ainin. Itu yang pertama bikin, tangannya lumpuh. Disebutkan oleh Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, yang pertama nulis soflan itu langsung dibuat lumpuh tangannya. Menunjukkan ini gak boleh. Kalau kita nggak mau nulis, cukup ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Anda malas nulis sallallahu alaihi wasallam, panjang betul-betul pakai lisan aja sallallahu alaihi wasallam.
Jangan disingkat, karena singkatan itu tidak ada artinya. Itu salam itu dengan. Terus bagaimana kalau seumpama yang salam dengan saya orang banyak? Yang salam dengan saya orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang banyak. Saya cukup jawab satu kali, nggak perlu satu-satu saya jawab. Sama dengan ini, saya salam kepada sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apakah wajib satu persatu jawab? Tidak. Cukup satu orang mewakili, yang lain gugur kewajiban. Karena menjawab salam kepada orang yang banyak. Salam disampaikan untuk orang banyak, maka satu dari mereka menjawab sudah cukup. Tapi kalau nggak ada yang jawab, bisa semua. Kalau nggak ada yang jawab, bisa semua. Nah, kemudian kalau ada kalanya orang kirim salam, nanti kirim salam ya sama Pak RT, dia teman saya, itu wajib disampaikan. Insya Allah disampaikan tapi berbulan-bulan. Itu amanah. Bilang aja, Pak RT bulan itu kirim salam sama sampean. Itu nggak cukup dengan dia. Oh iya, cukup. Harus dijawab. Karena dia kirim salam. Apa jawabnya? Alaika wa alaihi salam. Untuk engkau dan untuk dia salam. Itu jawabnya. Bukan dia makasih, ya cukup makasih Pak. Jawabnya harus jelas. Dia kirim salam. Kirim salam dia dijawab. Apa jawabannya? Alaika wa alaihi salam. Kalau laki-laki. Sekarang salam perempuan bagaimana? Kalau perempuan kirim salam ke laki-laki kayak apa? Makruh dijawab. Makruh dijawab. Sama kayak kebalikannya, kirim salam yang sama tetangga. Tetangganya bukan mahram dia atau apa. Ini hukumnya apa, nyampaikan wajib gak nyampaikan ustazah, karena salam dia tidak boleh. Ya. Saat ada seorang ibu-ibu salam ke kita, maka saya gak wajib jawab. Gak wajib jawab. Kalau banyak orang-orang, ada ibu, ada laki-laki, saya salam assalamualaikum, niatkan untuk yang laki-laki. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah beda jenis, beda hukum jawab salamnya. Kalau nggak mahram ya, kalau mahram wajib. Ibu kita salam wajib kita jawab. Saudari kita salam wajib kita jawab mahram. Kalau nggak mahram lain hukum. Di afsyus salam, kemudian atimut ta'am, berikan makanan kepada yang lapar. Kemudian wasul arham, sambunglah silaturahim. Apa rahim? Yang ada hubungan darah. Rahim itu yang ada hubungan darah. Kalau nggak ada hubungan darah, awal akrab, tahu-tahu nggak akrab lagi, nggak wajib nyambung. Kecuali kalau Anda sering ketemu dia nggak pernah nyapa. Nabi mengatakan kalau seperti itu nggak halal 3 hari nggak nyapa. Sering ketemu kok nggak nyapa 3 hari, di atas 3 hari halal. Kecuali kalau memang sudah beda tempat kerjanya, sehingga nggak pernah ketemu. Apakah wajib saya tanya kabar dia dengan SMS? Tidak wajib, karena dia bukan rahim Anda. Kalau rahim wajib, rahim itu wajib disambung. Siapa rahim itu? Rahim itu yang ada ikatan darah dengan Anda sampai kakek ketujuh. Berarti sepupu 7 kali. Ini adalah sepupu sekali kagak kalah. Kalau sepupu 2 kali kagak nyapa. Padahal ini rahim, hati-hati. Banyak orang tua itu tidak pernah kasih tahu kepada anak-anaknya tentang berapa saudara-saudara dia.
Jadi tanya, kau kan punya BP berapa? Tidak tahu. Tidak pernah dikenalkan sama ibu saya. BP saya berapa? Kenalkan. Agar mereka ini kalau kita wafat masih kenal siapa BP-nya, siapa pamannya. Khawatir kalau sudah sama BP paman gak kenal, kepada anak mereka mana kenal ya. Padahal itu termasuk famili yang wajib disambung. Dan ingat, orang yang mau silaturahim itu dilaknat oleh Allah. Termasuk dosa besar. Putus silaturahim apa? Kurang-kurang gak kenal padahal famili. Dan famili itu lebih berhak untuk diberi daripada orang lain. Dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan, Nabi Muhammad ditanya oleh orang-orang, oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang paling utama untuk kami sedekahkan? Maka Allah menjawabnya beda. Allah menjawabnya bukan itu yang Rasulullah tanyakan. Yang ditanyakan itu kepada siapa yang paling utama saya sedekah. Bukan apa yang paling utama sedekahkan. Apa? Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang apa yang harusnya mereka infakkan. Kul, katakan, jawab mereka, ma anfaqtum min khairin. Apapun yang kalian infakkan, yang penting baik, yang penting manfaat, falil walidain, untuk orang tua. Jadi Allah jawab bukan apa yang paling utama, ke siapa yang paling utama. Lil walidain, dua orang tua. Walaupun kaya orang tua, walaupun orang tua yang berkecukupan, Anda kalau mau ngasih sesuatu orang tua, baru wal aqrabin, kerabat, saudara, paman, ya, keponakan, sepupu, itu yang paling benar setelah orang tua. Setelah orang tua. Baru habis itu wal aqrabina wal yatama, anak yatim. Nomor 3 itu anak yatim setelah kerabat. Baru keempat wal masakin, orang miskin. Nomor 4. Ya, jadi urutannya dalam Al-Quran seperti itu. Kadang-kadang mana royal ke teman, tapi sama family gak royal. Sama teman Masya Allah, tapi saudara mau utang, sulit betul dia kasih. Lu sama teman jangan kan ngomong, belum ngomong dikasih. Kenapa? Karena tadi sulit orang itu mau dapat ridho Allah kalau dia nggak betul-betul melawan nafsu. Karena nafsu itu nggak senang saudara itu nyanyiin dia. Bahkan di pikirannya itu bisa apa-apa ke orang lain, yang penting jangan saudara. Nanti kesahin repot saja. Nah ini repot banget. Bahkan zakat itu kalau ada famili yang masuk dalam golongan, tapi Anda kasih ke orang lain, zakat itu sah tapi tidak diterima oleh Allah. Sah secara fikih, tapi tidak diterima alias pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena Anda tidak pakai ihsan, Anda tidak pakai adab di dalam bayar zakat. Adabnya itu dahulukan famili dulu. Kita nggak wajib kasih nafkah saudara, tapi pas dia fakir, dia lebih berhak dapat zakat dari Anda daripada orang lain. Seperti pamannya fakir, jadi kasih zakat, padahal dia berhak. Dia berhak. Nah, ini penting kan di masyarakat sekarang ini banyak seperti itu. Sampai-sampai Nabi itu pernah bersabda, khairukum li ahli. Paling baik dari kalian itu adalah yang paling baik dengan keluarganya, bukan dengan temannya atau dengan teman kantornya, tidak, tapi dengan keluarganya. Dan Nabi bersabda, wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik dengan keluargaku. Aku ini terbaik dengan keluarga. Apakah dia dikeluarga? Kalau keluarga itu bilang, wah anak saya Masya Allah anak terbaik, kakak saya Masya Allah kakak terbaik, adik saya ini Masya Allah adik terbaik, menantu saya ini menantu terbaik. Semua ngomong gitu, berarti anak yang terbaik di sisi Allah. Itu aja bagaimana.
Bukan di mata bos Anda, di mata teman kerja Anda, tapi di mata keluarga dia. Nah, kemudian masuk kita kepada masalah sholat malam. Bahwasanya sholat malam ini terbagi menjadi 3 selain rawatib. Ada ba'diyah isya. Mari kita bahas ba'diyah isya. Nah, kemudian ada sholat witir, ada tahajud, ada sholat sunnah. Witir, kalau kita bahas witir ini waktunya habis sholat isya. Anda bangun jam 12 malam, tapi belum isya, nggak boleh witir. Kapan boleh witir? Ketika Anda selesai sholat isya. Jika selesai sholat isya, silakan. Dan witir itu tidak disyaratkan tidur dulu seperti tahajud. Karena itulah bagi orang yang tidak bisa yakin bangun sebelum subuh, hendaknya witirnya sebelum tidur. Ya, habis ba'diyah isya langsung, atau mungkin nanti setelah sebelum tidur, seperti yang diamalkan Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau Anda bisa yakin bangun sebelum subuh, sudah pasti, insya Allah saya sudah terbiasa sholatnya pakai alarm, sudah bangun dari jam 4. Afdolnya witirnya dikerjakan sebelum subuh. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, ij'alu akhir sholatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari sholat witir. Insyaallah untuk witir kita bahas lebih detail itu yang akan datang. Ada pertanyaan sholat sunnah? Tadi kita mengatakan sholat witir itu habis sholat isya. Terus kita bangun malam mau sholat isya. Sekarang kan witir itu untuk sholat. Di dalam hadis disebutkan la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Hadis itu bermaksudnya tidak boleh sebelum tidur 3 rakaat, habis tidur 3 rakaat lagi. Tapi kalau seumpama Anda jadikan ganjil seluruhnya sebelum tidur 3, nanti habis tahajud dia 2 rakaat atau 4 rakaat sah. Karena memang Nabi pernah bersabda, ij'alu akhir sholatikum bilaili witra, yang saya sampaikan. Jadikanlah penutup sholat malam kalian adalah sholat witir. Bukan berarti terus Anda kalau ingin tahajud gak sholat witir, habis terawih terawih mau pulang dulu, kenapa? Nanti mau tahajud, gak perlu. Witir aja ikuti di masjid. Dan Anda silahkan tahajud habis sahur. Kenapa? Karena tidak dilarang sholat sunnah setelah witir. Tidak dilarang. Ya. Bahkan kalau seseorang itu keluar dari sholat jika tidak ikut witir, itu terkesan dia pamer amal. Ini saya mau witir nih, mau tahajud nih. Seakan-akan dia menunjukkan dirinya mau tahajud malam ini, sehingga dia witirnya nanti. Ikuti jamaah witir. Tahajud silahkan. Ya, nah, seperti itu. Yang lain, alhamdulillah, insyaallah kita bahas kajian witir. Sholat-sholat sunnah yang lain itu akan datang. Terima kasih atas صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخذ الأتقياء لنا نحن بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، واغفر بالرضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.